Halo, shalom, shalom. Selamat hari Jumat. Lagi, eh, kita ketemu lagi dengan Mary menyapa sahabat-sahabat teman-teman Embau ya. Hari ini adalah Embau yang berapa ya? 23 kayaknya misalnya. Tapi kita benar tanggal 4 November ya. Kita masih membahas tentang hukum penerapan hukum kasih Allah yang ada di perjanjian baru itu, bagaimana dalam praktek kehidupan jemaat masa kini. Sebelumnya kita bakal berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saya boleh belajar dan teman-teman juga dalam mendapatkan sesuatu yang baik. Ini adalah tentang bagaimana kami boleh mengenal dan mengenal dan melakukan apa yang kita kehendaki. Ini kami tahu firman adalah kata Allah yang mendidik untuk manusia dan telah mendidik desa kami juga spesial khusus kami tidak kasih haleluya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan beberapa hari, selalu saya akan mengulang pertama kali di video pertama ini tentang hukum kasih Allah. Itu saya menulisnya mendapatkan fondasi kebenaran firman-Nya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, Matius 15 ayat 29 sampai 31. Ada dua perintah yang sangat luar biasa yang itu kita harus pegang dan saya pegang. Satu, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti kasih pada diri sendiri. Nah, antara perjanjian baru sama perjanjian lama itu adalah satu benda, satu persatuan. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, hukum kasih Allah yang ada di dua hukum kasih ini adalah summary ringkasan dari 10 hukum Taurat yang kita pernah baca di perjanjian dan juga peraturan-peraturan dari para nabi yang kita juga boleh dapat di perjanjian. Jadi segala sesuatu perintah ketetapan yang Allah sudah berikan di dalam KPR itu ternyata menjadi ringkas di dua hukum kasih Allah. Makanya ada penjelasan di Matius 22 ayat 40 dan juga hukum jelas semua dia kita ini tergantung ketetapan. Nah, untuk memasuki selalu saya akan mengambil ada fondasi yang saya temukan tadi di Matius 4:7. Kita harus melakukan dua hukum kasih yang pertama itu kan. Nah, di Matius 4 pasal 4 sampai dengan pasal 7 kita boleh melihat satu pertama aplikatif kalau manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4:4. Jadi bagaimana juga firman mengatakan demikian, menyatakan. Jadi kalau manusia tidak hidup dengan firman bagaimana? Ya, kita tidak hidup yang itu adalah orang alam. Kita manusia hidup maksudnya hidup dalam terang Allah, dalam kemuliaan Allah. Jadi kita akan menikmati janji Allah, kebenaran Allah, lingkungannya, dan kita boleh belajar banyak hal mengenai Allah yang baik jika kita hidup dengan firman itu sehingga
Dan firman itu telah menjadi manusia di Indonesia. Ya. Kemudian kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini adalah kata yang dari Tuhan Yesus ketika dia dicobai sama si iblis, kan ada tiga percobaan ya. Kemudian dia yang pertama adalah manusia itu ketika dia berdoa dan bersalah, itu yang mesti dia jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, kita misalnya udah tahu kebenaran, tapi kita masih mau melakukannya, bagaimana ya? Susah ya. Dua, kita dorong diri kita bebas. Kemudian ketiga, manusia itu harus menyembah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Allah yang kita kenal dulu. Kalau dikenal dikenal sebagai Allah, Abraham sebagai Yakub. Jadi manusia harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja manusia berbakti. Di 4:10. Dan tentang ini Tuhan Yesus memberikan teladannya, bagaimana kehidupannya sebagai manusia yang terbatas, dia berusaha untuk komit compliant, taat dalam firman itu. Kemudian 4, hidup benar dalam kebenaran firman. Jadi hidup benar karena dalam kebenaran firman, mulanya mungkin kita melakukan kebenaran firman dengan terpaksa. Karena mungkin kita tinggal di sekitar orang yang itu dengan firman. Tapi secara berjalannya waktu, kita juga berdoa, kita kudus, itu akan muncul dari keinginan kita terdalam bahwa benar itu kita harus hidup di dalam kebenaran firman. Jadi muncul dari hati, keinginannya sendiri. Di Matius 5 ayat 11-48. Misalnya perintah jangan berbohong, misalnya ya, itu kan kebenaran. Ketika kita dulu yang biasanya suka berbohong, kita suatu hari ada di lingkungan orang yang berkata jujur. Mungkin di saat itu mau nggak mau kita akan berlatih sedemikian rupa nggak bohong, walaupun itu sebenarnya masih belum bisa. Nah, tetapi setelah perjalanan waktu kita akan mengerti mengapa kita harus berkata jujur, karena ada logikanya. Kalau kita udah memulai satu kebohongan, kita akan menutup dengan kebohongan lain. Dan semakin banyak kebohongan, kita akan lupa sendiri bagian mana yang kita udah bohong, bagian mana yang masih benar. Lalu lama-lama kita sendiri hidup dalam kebohongan itu, karena supaya dianggap benar kan. Nah, itu yang menjadi contoh. Dia harus hidup benar dalam kebenaran firman. Jadi ada fondasi berpikirnya. Kemudian melakukan kewajiban agama, ya. Nah, kenapa kita harus melakukan kewajiban agama? Kenapa kita harus beribadah? Kan? Harus berdoa, harus doa pagi, saat teduh. Karena kita harus berdoa kepada Tuhan, belajar firman. Itu hal kita harus berbuat baik sama orang, ya. Kalau manusia adalah manusia, ya, kita malah menggunakan sikap baik. Nah, itu semua menyenangkan hati Allah. Nah, disebut melakukan kewajiban agama, karena ini harusnya menjadi motivasi. Bagaimana kita menyenangkan hati Allah, kita bersyukur bahwa Allah yang luar biasa itu boleh menurunkan firman-Nya, memberikan firman-Nya buat kita, untuk kita boleh tahu, boleh kenal firman ini bagaimana bentuknya, isinya, bagaimana kita melakukannya, mengapa harus melakukannya. Nah, tadi termasuk ada juga sedekah, berpuasa, itu semua dari sana. Dia akan memberitahu Matius 6 ayat 11. Kemudian kita akan tahu, melakukan kewajiban agama itu memberikan keuntungan.
ketenangan, ke apa ya, kepuasan ya dalam hidup itu. Nggak bisa diceritain kalau di podcast sih. Coba deh ya, teman-teman cobain sendiri baru tahu. Lalu mengumpulkan harta di surga, dan ketika kita melakukan kehidupan kita, tentunya ini menjadi satu topik juga, materi. Ternyata itu sebagai harta yang kita kumpulkan intangible di surga, yang nggak berbentuk. Tapi di surga kan semuanya kan bentuknya transparan ya, misalnya dibilang gitu. Jadi ketika dibilang di Matius 6 ayat 19-24, hati dan harta itu ada tempat yang sama. Makanya ketika Tuhan Yesus menjawab kepada orang kaya yang memiliki dia, jualah seluruh harta milikmu, janganmu berbagi gitu ya. Tadi kan jadi seperti kan. Sebenarnya Yesus juga mengarahkan gitu ya, memberikan clue yang sangat ya, harusnya sih jelas ya, cuman entah kenapa juga kayak itu jadi gitu. Dan akhirnya dia tahu, karena kesedihannya akhirnya dia tahu dimana hatinya berada. Dan satu hal yang lain adalah kalau di kisah para rasul kita ketemu yang namanya Yusuf yang dimenangkan dan tidak pada Tuhan. Orang-orang Indonesia juga dia bebas, dia menjual tanah miliknya dan memberi uang hasil tanah itu di para rasul di depan para rasul. Itu sebagai bukti kejelasan sikap bahwa hatinya untuk Tuhan, bukan harta. Berbeda dengan Amelia Safira di kisah para rasul. Ketika Amelia Safira, dia juga menjual tanah, tapi entah mengapa dia berbohong kepada Rasul Petrus dan sehingga dia dihukum. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa mereka ini akurat. Ini menunjukkan bahwa mereka juga punya hati di dalam hati pada Allah. Tetapi secara ininya, aktualnya yang mereka lakukan tidak sama, tidak seperti itu. Sehingga Tuhan membuka menghukum dengan sini. Jadi di kisah apa ya, ada dua hal yang berbeda. Satu tentang Yusuf yang sudah tidak jelas, satu lagi yang kita lainnya, Yusuf itu di ayat paling akhir di bawah, kalau ada ganti pasal tentang pertahanan pasal, pokoknya di kisah para rasul itu ya. Kemudian percaya kepada Allah nomor 7-nya. Nah, kalau kita udah sama nih hati dan harta di tempat yang sama, kita akan punya sikap yang jelas, percaya kepada Allah. Saya akan pengaturan Allah, pemerintahan Allah, dan kita juga merasa tertekan ya secara mulut juga. Kita nggak membatasi diri lah, seperti yang saya rasakan. Tidak berkata-kata yang yang sembrono atau maksudnya lebih memilih, atau saya berpikir lebih baik yang dalam kata saya boleh mengenal Tuhan, karena dalam perkataan, dalam tindakan, keputusan yang harus saya ambil, saya harus mencerminkan
tentang sikap saya, percaya saya tentang Allah, tentang Islam, tentang Islam. Dan saya juga bila ada godaan-godaan untuk membuat satu keputusan yang kira-kira membuat goncangan di hati dan pikiran, saya akan menanyakannya dan saya memutuskan pikiran itu atau tidak memutuskan sama sekali. Kemudian 8, jangan menghakimi. Jangan menghakimi juga sesuatu yang lain di sekitar pengetahuan kita sendiri, tidak berdasarkan kebenaran, juga mungkin terpengaruh karena emosi. Sehingga ketika kita bilang kita belum menghakimi orang, kita akan masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Jadi kenapa? Karena kita pengatakan Tuhan mengatakan kita tidak mampu melihat dan berlaku adil bagi diri sendiri. Itu 57 ayat 1. Hal ini juga yang menjadi dasar kenapa Yahudi yang ada di Efesus ya, yang ada di Tesalonika itu tuh sebel banget sama si Rasul Timotius yang bilang Paulus, karena kebenaran mereka sebagai orang Yahudi mengajak kebenaran kamu untuk percaya kepada Tuhan kalah sama Rasul Paulus. Dan itu sebabnya Rasul Paulus dan tim penginjilannya dikejar-kejar dan dianggap sebagai pembawa berita sesat, sama seperti Tuhan Yesus dulu, karena iri hati, sirik, bilang pamor gitu ya. Jangan hati. 9, pemberian barang kudus. Misalnya kita tahu kebenaran firman dan kita ingin berikan kepada Allah sumbangan pemberian sebagian dikuduskan, barang dikuduskan. Nah, sebelum melakukannya kita harus berdoa dulu kepada Bapa. Terus itu ayatnya ya. Nah, karena ya Bapak berjanjikan kalau meminta akan menerima. Misalnya kita meminta pemberian, tapi kita belum ada yang mau diberi. Nah, kita minta, kita mau memberi Bapak yang kasih sendiri. Lalu udah kita punya, kita mau kasih siapa? Atau seperti apa? Bentuknya gimana? Bapak yang menjelaskan kepada kita. Dan ketika mengerti, orang mengetuk pintu dan akan membuka pintu akan berikan. Nah, itu kan meminta apa sih? Meminta hikmat ya, menerima hikmat. Lalu dari hikmat kita dapat mencari apa pengetahuan dan akan mendapatkannya, mengetuk pintu dan akan kita dapat kemurahan hati. 10, memperlakukan yang sama pada orang lain. Sama seperti kita memperlakukan dikasihi gimana kita udah mengasihi tapi orang lain membalasnya. Tapi kan Bapak kita di surga udah membalasnya kan? Jadi ini bisa dimengerti pada Tuhan Yesus mempunyai musuh 70 kali gitu ya. Banyak banget ya. Kemudian ada terhadap yang palsu. Nah, gimana kalau caranya kita waspada terhadap palsu, bohong?
dia nggak mau harus baca firman ya, harus baca firman, enggak yang seperti ini. Jangan dulu yang salah, kita melihat. Kemudian kita masuk aplikasi sunat di aplikasi Allah di sunat saat ini yang jelas. Ini tuh diturunkan khusus waktu itu ada keributan antara kan di pengikut Paulus itu ada orang-orang Yunani ya, ada orang Romawi. Nah ada yang kasih dari kawin campur dengan kawin Yunani, bahkan ada orang Romawi misalnya Timotius ya, ibu bapaknya orang Yunani, ibunya orang Ibrani. Nah itu gimana nih, ingat nggak Barnabas? Nah itu benar-benar orang Yunani, nggak ada orang Ibrani-nya. Di Alkitab dikatakan Paulus hanya menyuruh untuk bersunat karena dalam hal itu dia benar-benar jelas. Nah itu nggak usah tidak ada ya. Dan intinya ketika jelas masuk dalam ini menjadi orang percaya keturunan Abraham tadi. Nah ternyata harus semuanya bebas dari polusi, perubahan berhala, melakukan praktek katanya, menjadi penyembah berhala, punya barang-barangnya semua kita udah bersih, nggak boleh ada. Kedua, bebas dari perilaku seksual yang menyimpang, nggak kudus, hubungan pria wanita harus dalam perkawinan yang kudus. Nah, bagaimana dengan itu harus sama jenis, terus sama jenis nggak boleh, terus manusia dan binatang nggak boleh, dengan roh juga nggak boleh. Kemudian 3, bebas dari polusi bahan makanan hewan dipersiapkan dengan cara tidak kudus, misalnya sampai disisa yang mencari hewannya. Kemudian harus bebas dari darah, kita nggak makan darah, jadi bahan makanannya harus bersih, kita cuci bersih banget, ya darah nggak boleh darah. Kemudian hukum kasih Allah ini juga mengatakan hari ini kalau ini tentang bagaimana manusia kasih sama manusia seperti masih hidup. Nah ini aplikasi percakapannya, maka Allah bilang kita tidak saling menciptakan percaya. Karena kan itu Allah udah mempersatukan kejadian 2 ayat 4 perkawinan hadir mengumpulkan memberi sakramen berkat hasilnya. Nah hanya Allah tidak akan menyetujui perjanjian. Di 1 Korintus 7:15, nah ini Rasul Paulus bilang perceraian pernikahan campur itu dibolehkan. Kenapa? Soalnya ini nih orang percaya menikah sama orang yang tidak percaya. Nah, gimana? Kan itu harusnya terang sama terang, nggak boleh terang sama gelap. Nah, ketika dipaksakan bukan ada masalah. Nah, ini ada solusinya. Ketika ada masalah, Paulus bilang boleh bercerai, tapi yang menceraikan itu orang yang meninggalkan itu orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi seperti gini, orang percaya itu jadi korban yang diabaikan, yang ditinggalin gitu loh. Jadi jangan dia yang sesuai dong sih sama dengan mengasihi
sama manusia seperti masih di sini mana kita nggak boleh kan kalau kita mencederai melukai hati orang lain itu gak enak ya. Nah, boleh kan. Nah, kita orang beriman itu harus mengizinkan pasangan yang tidak berimannya itu meninggalkan dirinya sendiri, tidak dipaksa pun harus ngambil cerai karena memang awalnya perang dan berat tidak satu. Jadi fokus Islam itu kasih pengampunan dan rekonsiliasi. Nah, berdasarkan hal ini juga pernikahan kembali diperbolehkan. Itu namanya disebutkan pernikahan kembali. Ini dibilang pernikahan kembali satu buat pasangan yang terlanjur melakukan hubungan tanpa pernikahan ya, daripada berbuat zina terus nikah menyebutkan kembali. Tapi catatannya mereka sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain. Kedua, bagi yang pernah menikah boleh menikah ulang kalau keduanya adalah pasangannya sudah meninggal, janda maduja, janda mati budak gitu. Jadi harus seperti itu. Kalau yang hidup nggak boleh. Bagi yang pernah menikah lagi boleh lagi sama tadi yang orang percaya yang ditinggalin sama pasangannya yang tidak percaya itu. Kan kasusnya ada kan itu boleh. 4, pasangan beriman yang pernah bercerai, nah kembali perbaikan bersama lagi itu diperbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke aplikatif 10 perintah Allah tentang nubuat. Itu nubuatan itu ada diatur di Mixtab 309 ke 311 itu. Dasar itu ada semua ada di bukunya ya. Jadi pertama Tuhan bilang itu yang diatur, Tuhan itu memperhatikan setiap nabi yang dipanggil pada setiap tugas. Jadi kata Tuhan memanggil, Tuhan mengatakan, Tuhan menuntun, Tuhan yang memberitahu segala macamnya. Untuk si nabi itu memperkatakan sesuatu. Jadi Tuhan yang sebenarnya apa di kitab suci. Itu seperti Rasul bilang, nah si nabi ini kami boleh mengucapkan perkataan sesuai yang dikatakan Allah. Jadinya ya, kita menggunakan perkataan Allah. Nah, kita juga kami boleh kita menyampaikan sesuatu yang bukan Allah dikatakan. Nomor 13, ini untuk jemaat. Jangan takut kepada nabi yang perkataannya nggak terjadi. Itu adalah perkataan yang Tuhan. Terus kadang-kadang gue nabi ngomong dulu buat kita pikirin jadi kayak kutub ya. Jadi kalau kita sesuatu kita bawa dalam data, kita uji. Dan perkataan nabi ini bukan hanya satu nabi, misalnya tentang apa ya, kedatangan nabi mengucapkan ucapannya itu kan bukan cuma satu nabi Yesaya doang, lain ya. Lalu ada juga yang sebabis ya, dengan ada orang akan datang, aku orang sukses kepada diri mempersiapkan jalan bukan lagi aku aku sakit. Satu nubuatan harus ada fondasi dan tidak Tuhan tidak memberikan sama instruksi seluruhnya itu selalu ada kaki ya kalau dia nanti itu hati-hati dan menguji lagi itu yang diatur kami buat. Lalu di Kodalian itu juga mengatur tentang penyembahan berhala. Si ilmu semenjak penyembahan berhala
kemudian kalau nah itu dimulai dari 3.12. Nggak boleh buat patung apapun yang ada di langit, bumi. Di langit, di atasnya misalnya bintang-bintang, matahari, bulan. Di bumi itu apa ya, pohon-pohon misalnya, batu. Di bawah misalnya apa sih, bawah tanah yang digali itu akan akar gitu ya, di dalam air, makhluk-makhluk air, di bawah bumi mungkin nggak boleh kita buat patung apapun. Kemudian 313-nya tidak membuat apapun dari figur ornamen yang ada di bumi yang kita tahu. Dan ketika kita melihat figur itu, ada patung itu, orang-orang percaya tidak takut sekalipun pada situ. Karena itu berhalakan hal yang berkuasa. Terus 314, 316 misalnya ini tidak membuat berhala apapun, tidak menyembah objek apapun, tidak menggunakan barang-barang berhala untuk aksesoris dan lainnya, nggak boleh juga persembahan penyembahan kepada berhala, nggak boleh. Kemudian tidak minum anggur penyembahan berhala. Bikin ke apa? Pemilihan halal, kita minum anggur. Tidak menyembah atau beribadah kepada berhala Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya Allah. Definisi seperti itu. Ini aplikatif hukum kasih yang pertama ya. Kemudian tidak mendengarkan buat dari nama-nama berhala. Hanya tidak memiliki anak-anak Israel dalam penyembahan berhala, tapi Israel mengalah. Tidak menarik orang Israel dalam penyembahan berhala. Kita hanya mengabaikan Tuhan Bapa kita yang menciptakan kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang meminta menghancurkan penyembahan berhala, termasuk kelengkapan dan peralatannya. Ini waktu zaman dulu. Sekarang ya di rumah kita, bisa di rumah orang lain nih, rumah kita harus begitu tegas. Kemudian tidak memikat, tidak menjadi pemikat atau menyerahkan diri kita kepada penyembahan berhala itu. Tidak tergoda, tidak bersumpah pada yang berhala itu, tidak memberikan perhatian, tidak menghapus kebudayaannya, tidak mengorbankan anak ke api, memberikan persembahan pria, tidak mempraktekkan sihir atau ritual nases itu ular yang ada dalam kita. Ini kayak dia kali ya. Kemudian tidak berkonsultasi dengan arwah dan penyihir. Iya kali ya, kayak yang di Hindu. Apa ya? Pokoknya yang ini deh. Yang ada ular-ular itu. Gak tahu deh. Gak boleh katanya di sini ya. 5 Maret 1944 dan seterusnya. Tidak berkonsultasi dengan arwah dan penyihir seperti Raja Saul ya. Ketika kekalahannya nggak boleh dia minta itu ya, minta apa, nasihat. Tidak mempraktekkan kisah, kasem, seni merapat, nih magic apa ya, dari herbal, magic dari tumbuhan atau apapun, pokoknya nggak boleh. Ini ada istilahnya kisah, kesem, seni merapat, nggak boleh juga. Tidak menanyakan atau tidak bertanya kepada benda-benda yang berhubungan dengan tokoh sihir. Tidak mencungkur janggut. Ini orang di Israel sana ya. Tidak mencungkur janggut. Tapi sekarang tersebut ini cuma 4. Berhubungan dengan pokoknya sesuatu yang mahal. Kita nggak boleh berhubungan lagi. Kemudian tidak membuat tato pada tubuh, dikasih spot botak,
menghormati menanam pohon tambahan, membangun tila pemujaan itu nggak boleh, menunjukkan kebaikan maksudnya antusias untuk masuk dalam kegiatan penyembahan gitu ya, membuat perjanjian. Nah ini waktu zaman dulu negara kerajaan membuat settingan penyembahan alam dan Israel. Kalau kita membuat settingan penyembahan di rumah kita nggak boleh. Kemudian tidak membantai kediaman untuk menjadi penyembahan berhala, membakar kota, maksain orang gitu ya. Terus tidak membangun kembali kota seperti menggunakan lahan bekas tempat penyembahan berhala, itu nggak boleh. Kemudian masuk ke dalam aplikatif pertanian dan peternakan hewan. Nah, di sini juga diatur tentang nggak boleh membuat hasil hewan ternak silangan, misalnya kambing yang domba. Dan itu dibuktikan saat ini ada yang melakukannya hasil silangan mereka nggak hidup, mati ya. Terus tidak menabur benih yang berbeda bersamaan di lahan yang sama, misalnya benih gandum katakan sama benih misalnya benih bakung misalnya gitu ya. Kebayang juga ya, jadi kayak apa ya tumbuhnya, atau kayak apa nih, gandum dan ilalang padahal nggak itu yang nggak benih, tapi dia muncul bersama. Juga kita repot kan buat menuainya, dan jadi susah. Tidak makan buah hasil dari 3 tahun pertama, jadi itu sekarang baru sampai satu lahan karena mereka berkecukupan selama 3 tahun kita nggak boleh makan hasil dari hasil pertanian itu. Baru tahun keempat mungkin karena kan daerah itu dari penyembahan berhala, jadi dibuktiin dulu selama 3 tahun hasilnya juga kan. Baru itu dikuduskan seperti diperlakukan seperti persepuluhan kedua, dan hanya boleh digunakan di dalam diri sebagai orang kudus. Jadi ada nama beda apa ya, nanti ya kayak jadi seperti itu. Kemudian tidak menabur benih gandum atau herbal di lahan anggur. Ya gimana ya mau numbuhnya ya nanti kan. Terus tidak makan dari produksi dulu yang berbeda dalam satu lahan anggur. Ya tadi berarti herbal, misalnya kita udah nabur terus udah hasilkan buahnya, waktu kita tetap nggak boleh makan karena kan tadi bilang nggak boleh. Satu ya menurut logika saya ini jadi susah ya, ketika kita mau menuai gandum ada herbalnya, menuai anggur ada gandumnya kan repot juga ya. Anggurnya jadi nggak subur, itu juga nggak boleh makan hasilnya. Terus tidak bekerja sama dengan binatang buas yang berlainan. Ini maksudnya binatang ternak, misalnya kambing sama sapi gitu ya, dipasangin kuk bersama untuk membajak, itu nggak boleh. Jadi kambing sama kambing, misalnya sapi ya. Terus lagi tentang pakaian nih, ini juga diatur, masuk akal ya. Laki-laki tidak menggunakan pakaian perempuan. Udah pasti ya. Tapi kan sekarang juga ada buat modis, tapi nggak boleh ini di zaman dulu. Dan sekarang juga ya Allah juga nggak pengen gitu ya. Masa sih secara logikanya apa ya, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Apakah kita maksudnya menggunakan itu untuk olok-olok, atau malah kita apa mungkin kita sebenarnya jadi sadar melupakan fungsi keberadaan gender kita, mungkin itu ya kalau secara logika saya. Kemudian yang perempuan juga tidak menggunakan pakaian laki-laki, ini juga sama. Kita kemudian kita masuk dalam pernikahan mungkin juga akan bingung nih menetapkan posisinya. Jadi ada 2 anak, ada kapal ya.
Kemudian tidak menggunakan pakaian yang dibuat bersamaan antara bahan wool dan linen. Ini saya juga nggak mengerti yang logika ini, tapi ya teman-teman yang tahu apa jadinya kalau kita buat pakaian dari dua jenis bahan ini bersamaan. Kemudian tentang kesulungan. Nah, tentang kesulungan ini yang dibahas tentang menebus anak sulung laki-laki manusia. Jadi waktu itu ada kejadian Israel keluarga Mesir semua anak sulung yang buat ternak orang Mesir habis dibantai. Lalu dibilang anak sulung itu cuma buat Tuhan. Terus orang Israel rumahnya dikasih tanda kalikan itu tanda penebusan Tuhan. Jadi nah sekarang itu anak-anak sulung itu juga yang lahir dari pasangan-pasangan orang percaya itu harus menebusnya dengan memberikan persembahan dari Allah atas anak sulung laki-laki sudah lahir. Tuhan yang memberkati dia. Ya gimana sih kalau nggak ditebus gimana? Ya harus serahkan pada Tuhan. Misalnya dia sebagai kasir Allah, pemberita atau apapun itu, jadi Allah yang menetapkannya gitu. Kemudian ini di 369 menebus anak pertama keledai anak pertama keledai juga harus ditebus. Bingung juga ya, karena di 371 anak pertama dari hewan ternak bukan keledai ya, hewan ternak itu domba, kambing, sapi ya, itu nggak ditebus, mereka semua dianggap kudus. Kenapa anak pertama keledai harus ditebus? Kalau nggak ditebus tuh di ayat 370 disuruh dipatahin lehernya, dimatiin ya. Itu pengkuat Tuhan. Hubungannya waktu Tuhan Yesus mau masuk lagi kan ke Yerusalem, terus yang mau masuk ke yang peristiwa salib itu, Tuhan Yesus sebagai raja kan yang naik ke mungkin ya ada hubungannya di sana ya. Terus nah sekarang tentang Kohanim dan Levit ini aturan-aturan yang Tuhan sedemikian rupa orang-orang yang ada di Bait Allah, orang keturunan di Bait Allah, pengaturannya, pengudusan mereka, apa yang harus dikerjakan. Nah di sana itu saya tidak membagikannya secara ini, cuman ini secara ringkasnya di tentang Kohanim itu Kohanim itu apa? Kohanim itu keturunan Imam Harun ya, dari Imam Harun anak-anaknya dan keturunan berikutnya. Nah itu udah pasti masuk ke kelompok orang Lewi yang bertugas di Bait Allah. Kemudian berikutnya ada juga diberikan kepada Aliyah yang pertama pada hari Sabat. Itu Aliyah siapa ya? Itu waktu itu ada kejadian orang Israel tuh dikasih kembali ke tanah perjanjian. Itu yang pertama kembali dianggap sebagai Kohanim. Kemudian Levi ya itu Kohanim yang bertugas di Bait Allah. Rabi, nah dalam Bait Allah ada Rabi kan, guru Kohanim di komunitas Hasidik itu kelompok yang plus orang-orang rohani percaya yang bukan Israel hidup dalam Taurat. Lalu ada juga Sadik, ada juga kelompok orang hidup dalam kebenaran, dia memiliki kekuatan mistik atau spiritual hidup bersama Roh Kudus. Jadi di situ ada penjelasan-penjelasannya gitu. Saya pikir ini yang intinya adalah gimana dengan kita saat ini saya ya. Nah
kita akan masuk ke ini tentang rumah persepuluhan pajak. Nah tadi yang dibilang tadi ya, yang ini teman-teman yang ini tentang apa sih, nggak boleh makan gitu ya. Ini gimana ya? Nah ini yang buah dari hasil tahun keempat dikhususkan sama seperti buah kedua, dan ini bahan yang kudus yang direm. Nah ini tuh namanya rumah. Nah, rumah itu ini boleh dimakan kalau nggak itu orang-orang lalu atau orang yang kudus. Orang kayaknya harus sudah disunat, kalau tidak nggak boleh. Kalau budak boleh, tapi harus sunat juga. Sama itu adalah makanan juga yang dituliskan. Itu ada di buat buat. Kemudian tentang persepuluhan itu bagaimana orang disuruh membayar persepuluhan atas hasil lawan ternak, hasil panen semuanya. Nah semuanya itu apa ya, dalamnya itu ada tentang fitur kan, sebuah udah pasti. Kemudian ada pajak. Nah pajak ini kan dulu gimana ya, waktu itu kan kalau kita bawa ternak sulit ya, soalnya dari kota mana ke kota mana. Waktu dikasih kan harus hewan ternaknya yang bagus, yang gendut, yang tangguh. Tapi dalam perjalanan waktu mungkin kelaparan atau hewannya jadi tambah besar kan. Nah biasanya itu teh dinilai uang si hewan itu, kemudian udah dinilai uang, jadi uang, terus mau dikasih ke orang dewi untuk Allah. Nah kata-kata musibah Allah itu menguduskan persembahan kita untuk jadi kudus ya uangnya itu. Jadi namanya hitung-hitungan pajak kapan jadi setengah sekel kudus emas gitu ya. Nah ada hitung-hitungan seperti itu, nanti kalau teman-teman ada yang ini nanti saya kasih linknya. Sekel itu apa, ukuran badikal kuno yang ada di Alkitab yang biasa digunakan orang kaya untuk timbangan atau memberikan. Dan biasanya 1 sekel itu sama dengan 1 kali perak dikasih 11 gram. Nah, kalau 30 sekel itu sama dengan 1 kali. Nah, ada kan waktu itu ini ukuran paling berat besar kita. Ingat ya, waktu itu ada perumpamaan orang kaya tuan rumah dengan tadi dia kasih pembantunya apa ya, 1 dikasih 10 talenta, dan 1 dikasih 2, dan 1 dikasih 1 ya. Ada 1 itu gede ya, kirain kecil. Ada 1 talenta itu ukuran terberat dan terbesar dalam kita. Kok dia nggak mau jalanin ya. Nah terus bagaimana dengan 0,5 sekel? Setengah sekel itu ini kan setengah sekel kudus emas kalau ini ya. Ternyata setengah sekel itu hitungannya tuh sama dengan 20 gera, itu sama dengan 11,42 gram. Itu di mana ya, di PL saya tadi, maaf saya catat ya. Kita ada ketemu tentang istilah 16 helai gandum. Nah itu ternyata dalam bahasa Inggris Barley corn, karena Barley corn itu adalah satuan panjang yang biasa digunakan di Inggris. 1 gera sama dengan 1 mea sama dengan 16 Barley corn, itu sama dengan 0,571 gram. Nah kalau 1 gera 0,571 gram, berarti kalau 20 gera itu 11,42 gram emas. Ini itu pajak tahunan ya buat orang Israel, memberikan kepada mereka. Nah ini begini Pak, gede hitung-hitungannya.
Dan itulah sebabnya kenapa orang sangat percaya akan babi ketika Tuhan mereka di perjanjian lama itu diajarkan rupa. Jadi mereka bisa menerapkannya, melakukannya gitu ya. Hingga inilah yang membuat mereka jadi berhasil. Jadi Tuhan ya. Makanya saya pikir saya juga sama suami kita akhirnya belajar memberikan saat kepada firman supaya kita diberkati. Ya, itu saja. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Jika Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh belajar firman dan mendengarkan firman. Tolong kami Bapa, Yesus, Engkau pilih kami dan kami kemampuan untuk melakukannya. Memberkati kami, hidup kami, supaya kami dapat melakukannya. Dan pengetahuan kami yang semakin berada dalam fondasi kebenaran firman Tuhan yang kami melakukannya atas kesadaran dari keinginan hati kami dan benar menyenangkan hati Tuhan. Sungguh apa di surga itu adalah kebenaran, terang, seperti terang itu sudah datang dan tidak ada kegelapan lagi di dunia kehidupan saya hidup saat ini. Berkati saya dan keluarga kami semuanya, suami dan anak-anak, kemudian teman-teman yang juga ikut mendengarkan kegiatan ini dan jemaat-jemaat. Nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati buat kegiatan kita hari ini. Salam.